guys, ketemu lagi dengan aku di sini Fire. Kali ini aku akan menjelaskan cara mendapatkan Dragon Heart dan Dragon Storm dan Dragon Race. Kali ini yang kebetulan harus mendapatkannya. Kan di video sebelumnya kita memang seharusnya menyelesaikan dulu Black Belt. Belt terakhir yang dipakai ini Black Belt nih di pinggang tuh, kita harus dapetin itu. Dan aku akan menjelaskan cara V2 dan V3 dan V4 Dragon Race beserta syarat-syaratnya. Oke, mari kita ke dalam dojo. Di sini. Gini. Oke, kita masuk ke ruangannya. Dan terakhir kali itu kita harus mendapatkan Black Belt. Black Belt itu kan misinya volkanik tuh. Kalau sudah, kita langsung saja ke bagian sini. Kita ditunjuk untuk bicara dengan Dragon Wizard, dan nanti Dragon Wizard itu akan memberi kita yang namanya Trainer Dragon atau apa itu, Treater Dragon kah atau apa. Nah, Treater Dragon itu untuk dipergunakan untuk mengambil egg yang ada di Dragon di Volcanic Island. Nah, egg-nya itu berada di antara skeleton, tulang-tulang gitu, dan di bagian magma. Kalau aku biasanya egg-nya di magma. Nah, dan satu egg itu pas kita dapatin, dan satu orang cuman bisa satu egg. Oke, dengerin. Satu orang cuman bisa satu egg. Wait. Kita kecilin dulu sekarang. Satu orang cuman bisa satu egg. Satu pulau cuman bisa satu egg gitu. Satu orang cuman bisa ambil satu egg, dan satu pulau cuman bisa ngasih satu egg ke orang begitu. Nah, nanti kalau abal-abal kita bisa memilih nih antara buat Dragon Heart atau buat Res Naga. Satu egg-nya itu. Nih yang Dragon Heart kita membutuhkan antara lain satu egg naga, terus 7 bones dino bones, terus 15 blaze ember buat satu Dragon Heart. Nah, kalau Dragon Race itu kita cuman membutuhkan satu egg doang, udah itu aja. Jadi lebih susah Dragon Heart. Dan kita mulai ke Dragon Race aja kali ya dulu. Dragon Race. Kita datang V1. Nah, cara V2-nya kita ngomong lagi ke Dragon Wizard. Oh ya, kita membutuhkan uang sebanyak 1 juta. 2 juta atau 1 juta gitu. Ya, 1 juta. Nah, habis itu kalian ke NPC seterah manapun, yang pasti NPC-nya itu harus ada di bagian floating turtle. Karena di NPC floating turtle itu kita bisa mendapatkan flame flower. Nah,
flame flower itu spawn ngasal gitu. Kita bunuh NPC, nanti akan spawn, dan spawnnya itu delay, harus tunggu. Dan juga flame flower itu nggak langsung ke item ya, ke inventory ya. Itu harus kita ambil dulu, dan setelah ambil kita gak apa-apa mati pun gak apa-apa. Nanti beda dengan red flower, blue flower, dan yellow flower. Dia itu langsung masuk ke inventory kita sendiri gitu. Dan mari kita terus kalau begitu sudah kita membutuhkan flame flower buat res Draco V2. Kalau sudah, kita balik lagi ke Dragon Wizard, terus beli 1 juta, sebanyak 1 juta beli, terus lanjut ke V3. Nah, V3 ini rada sulit kalau sendirian, kecuali kalian Phoenix atau enggak Sky Camp Magma lah. Nih, kalau V3 ini kita membutuhkan untuk membunuh minimal 1 TS lah untuk V3. Kalau kalian sudah membunuh 1 TS, kita balik lagi ke Dragon Wizard, dan itu kita harus membayar sebanyak 3 juta atau 2 juta. Kalau aku waktu itu kayaknya 3 juta deh, soalnya habis sekitaran 4 juta buat Dragon Race V3. Nah, kalau V3 sudah selesai, kita lanjut aja dulu ke Dragon Heart dan Dragon Stone. Karena membuat V4 kita membutuhkan ini, Dragon Heart. Kita beli Dragon Heart dan ya naikin masterinya. Dragon Heart itu kita membutuhkan seperti yang tadi aku bilang, kita membutuhkan 1 Dragon Egg, terus 6 Dino Bones, terus 15 Blaze Ember. Blaze Ember itu bisa kita dapatkan dengan cara hunt di Dragon Hunter. Hunt ini ya guys, hunt yang ini. Itu kita disuruh ambil misi itu. Misinya ada 3 nih. Misi pertama yaitu membunuh Venomous ini. Apa sih NPC-nya? Nih, yang ini nih. Misi pertama kita membunuh NPC Venomous Assailant sebanyak 3, dan itu bisa dicicil satu-satu. Kalau aku biasanya bunuh 1 terus ambil dulu Blaze Embernya, takutnya kalau kita duluan 3 langsung nanti Blaze Embernya bisa meledak gitu, bisa hilang. Kalau meledak itu ya hilang. Jadi aku satu-satu, jadi bunuh 1 terus muncul Blaze Ember, ambil. Bunuh 1 muncul, ambil. Bunuh 1 muncul, ambil. Udah sampai selesai. Terus lanjut misi keduanya itu kita membunuh yang ini, Hydra Enforcer. Itu sebanyak 3 juga, sama bisa dicicil juga. Nah, selanjutnya ini hancurin 10 pohon di Hydra. Menurutku lebih bagus di antara di bagian sini dojo, dekat dojo, atau di bagian tengah Hydra, tempat spawn di Hydra, di bagian situ lah. Itu juga enak menurutku, soalnya di situ langsung selesai aja kalau kita hancurin semua gitu. Dan itu juga mendapatkan 3 Blaze Ember. Jadi satu misi
bisa mendapatkan 3 blaze ember. Begitu. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian yang menurutku sedikit susah, yaitu Dragon Storm. Kita membutuhkan untuk membuat Dragon Storm itu, kita membutuhkan yang namanya 2 Dragon Egg, terus 10 Dino Bones, dan 5 apa ya namanya namanya itu Dragon Scale. 5 Dragon Scale dan 30 Blaze Ember. Dino Bones ini bisa kita dapatin kalau kita sudah menyelesaikan menjaga artefak dan menghancurkan dan mempres volkanik di pulau prehistoric Island. Itu nanti kita bagian golem-golemnya kita ke bawah, nanti akan muncul tulang-tulang itu harus diambil. Nah, kalau Dragon Scale ini gimana ya? Itu harus bunuh yang namanya Dragon Warrior dan Dragon Archer. Itu tepat ada di bawah, di mana ya? Tunggu. Pokoknya bagiannya itu ada di bagian bawah Dragon Hydra. Kalau kalian pemain lama ya tahu, sebelum update ada itu NPC-nya. Itu misi pertamanya. Jadi kalau bisa kalian cek ke seluruh pulau di bagian bawahnya. Jangan lupa pakai insting biar kelihatan nama NPC-nya. Pokoknya itu NPC-nya ada 2, bisa dapat keduanya. Namanya Archer dan Warrior. Dan kalau kalian udah mendapatkan 2 senjata itu, kalian tinggal mastery mereka sampai 500 mastery. Keduanya ini harus 500 mastery. Habis itu kita baru bisa lanjut ke V4 Dragon Race. Ini menurutku susah, sangat susah. Aku aja sampai malas dengan V4 ini. Makin kalian pelama kalian dapat V4 Race Dragon ini, makin susah. Gini, cara untuk Dragon Race ini V4, kita membutuhkan syarat dulu. Syaratnya, kalian udah mastery Dragon Heart 500, Dragon Storm 500. Oke. Terus setelah itu kalian anting sama orang Leviathan ataupun apapun. Habis itu kalian bawa ke bagian air terjun dari Hydra. Oke. Bawa ke situ. Nanti kalau udah, Hydra akan dipenuhi dengan es gitu. Terus nanti kalian kalau udah, kalian harus langsung lari ke bagian dojo. Ini semuanya bisa buka bagian dojo, terus kalian nyalain 3 obor ini. Kalian pencet 3 obor ini sampai nyala. Kalau udah nyala, pintu di bagian sini nanti akan kebuka. Pintunya kebuka, kalian tinggal masuk lewat sini. Nah, nanti ada suatu NPC nggak terlihat yang bisa kalian right click atau bicara buat lihat
buat V4 nya. Jelek gitu ya guys ya. Setelah itu kalian pergi ke Volcanic Island. Tadi kan setelah itu pergi ke Volcanic Island setelah membuka dan interact dengan NPC di dalam. Nah, kalian selesaikan Volcanic Island dan nanti kalian langsung pergi ke goa aja. Goa tempat kita bisa V4 race Dragon. Nah, caranya cara V4 yaitu dengan cara kita harus bisa yang namanya syaratnya yaitu 500 tadi kan Dragon Heart dan Dragon Sword, terus udah interact dalam NPC ini yang ini deh. Terus habis itu kita ke dalam, kita masuk dan di situ nanti kita harus interact dengan NPC tak terlihat wujudnya. Setelah interact kita nanti disuruh untuk ini yang susah, membawa obor dan memasangnya di tempat obor. Dan obornya itu ada 3 kalau tidak salah. Warnanya hijau, merah ada. Terus mungkin oranye. Yang pasti kayak gini lah mirip. Tapi sebenarnya bukan obor namanya. Tapi panggil aja obor loh. Obor. Apa gitu namanya? Lentera. Nah, kita membawa lentera ke atas. Nah, tapi ada tapinya nih. Setiap 1 menit lava naik. Jadi itu akan susah sekali. Dan kita nggak bisa sama sekali pakai skill buah, terus melee, sword, sama gun. Nggak bisa. Kita cuman bisa memakai yang namanya Dragores skill yang V3 nya yang terbang gitu lah. Itu sangat susah ya, kayak gini lah Dragores. Coba aku ganti dulu. Dragores yang terbang. Skill ininya. Yap, itu aja yang bisa. Dan ya ini aja yang bisa dipakai guys. Sama untuk kesana. Jadi kita harus rada susah pula ini terbangnya. Ya begitu. Jadi kita harus seperti ini. Betul. Dan nanti ada rantai-rantai yang membantu kita gitu untuk menginjaknya. Jadi ya sedikit aman lah. Ya begitu sepertinya kita harus menurutku. Dan itu aja buat V4 race. Dan itu nanti kita setelah selesai membawa ketiga obor itu, nanti di samping bagian obor yang itu bawaan obor nanti bahkan ada yang namanya
suatu pintu yang kebuka. Nanti kita ke sana aja. Dan kalau kita ke sana nanti kita bakalan bisa ke sini. Dan disinilah tempat kita untuk awakening. Dan di sini itu kalau nggak salah nanti bakal ada kayak 5 kristal, itu seperti 5 gear gitu. Dan seperti itu aja untuk Dragon Race, terus Dragon Heart dan Dragon Storm. Dan sisanya mari kita review semuanya nanti. Dan inilah review buatnya. Begini, Dragon Race V2 itu kita udah bisa terbang, dan sama aja terbangnya kayak gini juga. V3 dan V2 gak ada bedanya. Dan kalau V3 itu paling bedanya dia bisa begini dan bisa skill. Dan skillnya itu ngebuff bikin musuh jadi lebih ini unbuff lah, buff rusak. Pokoknya musuh jadi lemah. Nah, sedangkan teman kita jadi kuat gitu. Kita cuman bisa dash, lompat nanti di sana. Membayangkannya sangat sulit. Dan ini Dragon Heart skill Z. Skill Z ini bisa lumayan jauh lah ya jaraknya. Bisa dari sini sampai sini. Sebenarnya lebih kayak setengah gitu. Bisa lah dari sini sampai sini lah. Nah, kalau skill X-nya itu dia kayak frame. Dan ini bisa ditahan di hold. Nanti kita akan lebih membesar. Dan ini juga ya tempat yang aku bilang buat enak grinding yang di pohon, hancurin pohon di tempat ini. Dan lanjut ke Dragon Stone. Skill Z-nya ini ada 2. Yang kalau kita loncat ini bukan beda lagi skillnya. Skillnya kayak keluarin naga bertubi-tubi, dan itu auto dekat aim gitu. Dan kalau kita tidak pakai loncat, ya kita bakal keluarin naga dari tanah gitu. Nah, kalau ultinya ini itu kayak festival roket lah. Soalnya kalau kena musuhnya itu bahkan diserang oleh roket gitu. Begitulah semuanya. Dan sudah dari sampai sini aja guys. Bye bye. Lanjut nanti lagi. Oh ya, nanti ada bocoran dikit video asal-usul Syafi buat nanti. Menurut kalian gimana ya asal-usul dari semua NPC di blok Free ini? Kan kita taunya NPC ini doang. Tapi asal-usulnya dari mana? Belum diketahui. Jadi aku akan menjelaskan nanti menurutku bagaimana asal-usul dari Syafi atau Safi, sang pemegang ini fighting style ini sanguine art gitu. Oke, bye. Lanjut nanti.